Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Soma Apriawan. Saya berasal dari Tanjung, SMP Islam Teladan Imam Syafi'i. Mapel yang saya ampu mata pelajaran IPA. Siapa tadi? Itu implementasi pembelajaran mendalam pada mata pelajaran IPA kelas 8, materi struktur sel dan makhluk hidup. Kalau gambaran umum, secara umum IPA memang semuanya sifatnya abstrak dan perlu visualisasi yang nyata. Terutama di beberapa materi itu yang kita amati adalah sesuatu hal yang kecil, bahkan yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Kemudian tubuh kita misalnya itu juga tidak semuanya bisa diamati dengan mata. Kalau organ luar bisa kita amati, tapi yang organ dalam itu perlu alat bantu. Nah, karena butuh visualisasi, ya, maka siswa itu susah untuk istilahnya apa ya, mencerna sesuatu yang sifatnya abstrak. Jadi kalau kita hanya ngomong saja, anak itu susah pahamnya. Kemudian dan anak-anak itu lebih cenderung ke hafalan saja, tidak memahami apa yang dihafalkan. Kemudian kemampuan menganalisis siswa juga rendah. Jadi walaupun dia membaca gambar di buku yang 2 dimensi, itu mereka susah, padahal gambarnya berdampingan langsung, misalnya sel hewan dan sel tumbuhan, tetapi anak-anak tidak bisa membedakan langsung dari gambar itu, padahal nama organelnya itu sudah ada di gambar. Tapi ketika anak-anak disuruh analisis mana perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan dari gambar yang dia punya, itu susah dia nyari, ya. Jadi itu situasinya. Kemudian tantangannya yaitu adalah membantu siswa memvisualisasikan tentang struktur sel dalam bentuk 3 dimensi. Ya, jadi anak-anak nanti kita minta untuk membuat model sel, baik itu sel tumbuhan dan sel hewan. Kemudian selain itu kita juga mendorong anak-anak untuk dapat menjelaskan proses kerja, karena bukan hanya dia menggambar atau membuat model sel saja, tetapi nanti kita anak-anak itu kita suruh untuk menentukan atau membuat nama organnya, kemudian beserta fungsinya. Nanti itu bisa dibuat dalam bentuk kartu atau dalam bentuk bendera yang ditempelkan langsung di gambarnya. Kemudian ini kami lakukan karena keterbatasan sumber daya. Kalau kita pakai gambar yang tersedia misalnya di foto itu hanya 2 dimensi saja. Kalau kita pakai LCD atau video juga terbatas alatnya. Jadi supaya anak-anak itu bisa mendalami langsung proses pembuatannya, maka kita suruh aplikasi langsung. Tentunya anak-anak itu kita tugaskan dulu terlebih dahulu untuk memahami tentang apa itu sel, struktur sel. Aksinya atau caranya yang pertama adalah anak-anak kita berikan tugas dulu mencari tentang informasi tentang sel hewan dan sel tumbuhan. Kemudian anak-anak kita suruh buat kartu. Kalau dulu saya pernah ngajar di SMA, itu saya buatkan mereka kartu sejenis domino. Jadi ketika main tentang organel sel, kita main kartu domino. Jadi di sana bagian atasnya ada fungsinya, bagian atasnya ada nama organelnya, bawahnya fungsinya. Tapi fungsi bukan fungsi organel yang di atas, yang lain. Jadi ketika bermain itu enak. Tapi karena ini SMP, saya pakai pembuatan model sel. Kemudian disuruh pembuatan model. Pembuatan modelnya ini bebas, bisa menggunakan plastik, bisa bola plastik. Kalau untuk sel hewan, bisa menggunakan styrofoam, bisa menggunakan pledoi namanya, yang sejenis mainan anak itu, ya itu. Jadi saya buat berbagai macam warna, karena di gambar itu biasanya warnanya macam-macam. Kemudian setelah itu anak-anak kita suruh mempresentasikan. Setelah selesai, anak-anak kita suruh mempresentasikan maju ke depan. Ini apa
fungsinya apa, gambarnya bagaimana, dan nanti kita suruh mengevaluasi kira-kira sama enggak dengan yang mereka buat atau ada perbaikan, misalnya saya lebih begini, saya lebih begini, dan seterusnya. Kemudian evaluasinya, tentu evaluasinya adalah yang kita lihat itu proses kerjanya, keaktifan di kelasnya, sama kita nilai hasil proyeknya. Ya, saya tidak bawa proyeknya sini karena saya cari di loker tempat perpustakaan disimpan, itu sudah dimainkan sama anak-anak. Di sekolah Kayangan itu dimainkan sama anak guru saya gitu ya. Jadi dibuatkan jadi bola, padahal bolanya cuma setengah. Ya. Kemudian ya terakhir ya, hasilnya itu adalah siswa dapat memvisualisasikan tentang struktur sel. Kemudian dapat menganalogikan, misalnya ribosom itu seperti apa, ya, lisosom itu seperti apa, mitokondria itu seperti apa. Karena saya sering di pembelajaran itu sering menganalogikan. Jadi anak-anak bisa menganalogikan, misalnya mitokondria itu sebagai pusat listriknya, ya, atau sumber energinya seperti PLN misalnya, atau inti sel itu sebagai otaknya kepala sekolah atau presiden dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah peningkatan keterampilan kreativitas siswa. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.